Pada saat itu juga, ada seorang remaja yang bernama Yuan hendak mengambil layangan yang nyangkut di teras rumah Ip Man. Ia tak sengaja melihat pertarungan Ip Man dan Guru Liu dari jendela. Guru Liu bukanlah lawan yang sepadan dengan Ip Man. Dalam waktu singkat, Ip Man dengan mudah mengalahkan Guru Liu. Kemudian, Ip Man berkata bahwa ia tidak akan menyebarkan tentang pertarungan mereka. Guru Liu pun berterima kasih kepada Ip Man. Wan menceritakan tentang kekalahan Guru Liu dari Ip Man kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, Ip Man juga datang ke kedai tersebut untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Chuan. Chuan bermaksud mendirikan pabrik katun dan mengajak Ip Man untuk kerjasama. Yuan yang merasa tak bersalah, lalu ia pun menemui Ip Man untuk menjelaskan bahwa yang dikatakannya adalah benar. Lin segera menyusul adiknya dan memarahinya. Yuan masih tetap keras kepala sehingga membuat Lin yang kesal lalu mempermalukan Yuan di depan orang banyak. Tak lama kemudian, seorang inspektur polisi yang bernama Li Chao datang karena mengetahui keributan itu. Dia berkata bahwa kungfu sudah kuno, sekarang zamannya menggunakan pistol, sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga, Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Chao pun hanya terdiam. Lalu Ip Man berkata bahwa meskipun terkadang praktisi kungfu berbicara keras, tetapi mereka juga punya tata krama. Setelah itu, mereka semua pun bubar. Ip Man berkata kepada Chuan bahwa ia tidak mengerti masalah bisnis. Akhirnya, ia pun hanya meminjamkan sejumlah modal kepada Chuan, dan Chuan boleh mengembalikannya jika usahanya sudah sukses. Chuan meminta Ip Man untuk menerima anaknya menjadi muridnya, namun Ip Man menolaknya. Tiba-tiba Lin datang untuk menunjukkan jurus yang baru saja dipelajarinya. Sementara istrinya menemani anaknya Ajun yang sedang menggambar. Saat Lin mempraktekkan jurus-jurusnya, Ajun datang dan menunjukkan hasil gambarnya kepada Ip Man. Namun Ip Man yang lagi asik berlatih, lalu mengacuhkannya. Istrinya pun menatapnya dengan sinis. Dari luar pagar, ternyata banyak orang yang melihat latihan Ip Man. Istrinya pun menjadi marah dan mengusir mereka. Istrinya meminta Ip Man lebih meluangkan waktu untuk anaknya. Ada sekelompok pengembara yang dipimpin oleh Jin. Ia hendak menantang para guru kungfu di Foshan. Tak lama kemudian, Jin menantang perguruan yang pertama, dan dengan mudah ia mengalahkannya. Setelah itu, ia menantang perguruan selanjutnya dan bertarung dengan menggunakan senjata. Hasilnya pun sama, ia berhasil mengalahkan perguruan tersebut. Selanjutnya, ia menantang Guru Liu. Meskipun awalnya terlihat mampu mengimbangi Jin, namun akhirnya Guru Liu pun kalah. Kemudian, Jin dan anak buahnya merayakan kemenangannya di sebuah tempat makan. Ia bermaksud membuka perguruan di Foshan dan mendapat keuntungan dari murid-murid yang berguru padanya. Sang penjual berkata pada Jin bahwa hal tersebut tidaklah hebat jika ia belum mengalahkan Ip Man. Mendengar itu, ia pun segera bergegas menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin langsung menantangnya bertarung. Ip Man pun menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin menyindir Ip Man yang takut pada istrinya. Mendengar itu, istrinya pun mengizinkan Ip Man untuk memberi pelajaran pada Jin. Lalu polisi datang dan berkata pada Ip Man untuk mengembalikan reputasi Foshan. Kemudian mereka pun mulai bertarung. Di awal pertarungan, Ip Man terlihat hanya bertahan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Jin.
Setelah itu, Ip Man langsung mengeluarkan serangan yang membuat Jin kewalahan. Lalu Jin menggunakan goloknya untuk menyerang Ip Man, sementara Ip Man menggunakan kemoceng untuk menghadapinya. Akhirnya Jin pun harus mengakui kekalahan setelah pantatnya diselepet pakai kemoceng. Lalu Jin dan anak buahnya keluar sambil disoraki warga Fosan. Warga Fosan jadi sangat menghormati Ip Man. Mereka sering memberikan barang-barang secara gratis kepada Ip Man sebagai bentuk terima kasih warga Fosan yang menganggap Ip Man sebagai pahlawan. Namun sejak Jepang menduduki Cina dan memasuki wilayah Fosan pada tahun 1938, banyak orang-orang yang mati kelaparan sehingga populasi Fosan menurun drastis. Jepang juga menghancurkan banyak infrastruktur dan bangunan, termasuk rumah Ip Man yang disita untuk dijadikan kantor pusat tentara Jepang. Ip Man pun kehilangan tempat tinggalnya dan hidup sengsara. Kendati demikian, sang istri tetap setia menemaninya. Untuk tetap bertahan hidup, Ip Man terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya untuk ditukar dengan beras. Di sana, Ip Man kebetulan bertemu dengan Chuan, teman bisnisnya. Ia mengajak Ip Man ke pabrik kapas miliknya. Chuan menawarkan jabatan pada Ip Man, mengingat Ip Man telah meminjamkan modal awal untuk mendirikan pabrik itu. Namun Ip Man menolaknya, karena ia tak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan beras untuk keluarga mereka. Ip Man pun menenangkan istrinya dan berkata bahwa ia akan mencari pekerjaan. Ip Man berkeliling ke beberapa toko, namun semuanya menolak. Hingga akhirnya, Ip Man berhasil diterima untuk bekerja menjadi penambang batu bara. Di sana, Ip Man bertemu dengan Lin, si pemilik kedai teh. Saat sedang istirahat, mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin mempermalukannya di kedai teh. Lin berkata bahwa ia sangat ingin meminta maaf kepada adiknya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat mereka sedang mencarinya, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Lee Chok kini menjadi penerjemah tentara Jepang. Jenderal tentara Jepang mendengar kabar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu. Maka dia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Mendengar itu, mereka pun bersemangat. Meskipun sudah diperingatkan oleh Ip Man, namun Lin tak menghiraukannya. Mereka tiba di TKP. Ternyata di sana sudah ada guru Liu yang sedang bertarung melawan seorang karate.